perkenalkan, nama saya Ibu Julia. Kalau boleh tahu dengan Ibu sendiri namanya siapa? Saya dengan Ibu Putri. Baik, Ibu ada keluhan apa yang bisa saya bantu, Ibu? Baik Ibu, jadi di sini saya mempunyai 2 anak. Nah, waktu saya memberikan ASI kepada anak saya yang kedua ini, saya merasa ASI saya itu mulai berkurang. Kalau boleh tahu apa yang harus saya lakukan ya Ibu? Itu kalau boleh saya tahu usia kehamilan Ibu 3 bulan itu, di usia bayi Ibu yang 3 bulan itu berapa ya Ibu? Usia bayi saya yang kedua ini 3 bulan Ibu. Berat badan saat lahirnya berapa ya Ibu? Waktu lahir berat badan anak saya itu 4 kg. Kalau berat badan usia yang 1 bulannya tuh berapa? Waktu usia bayi saya 1 bulan itu berat badannya itu 5 kg. Kemudian waktu pemeriksaan yang 2 bulan itu meningkat menjadi 5,6 kg, dan untuk berat badan bayi saya yang sekarang itu 6,2 kg. Baik Ibu, kalau boleh tahu pola makan Ibu sehari-hari di rumahnya itu seperti apa Ibu? Kalau untuk makanan saya jarang makan Ibu karena saya sibuk kerja. Saya juga jarang masak, saya lebih banyak membeli makanan cepat saji di luar, dan kalau sempat saja baru saya masak Ibu, kalau tidak saya harus beli makanan jadi saja. Baik Ibu, kalau boleh tahu kehamilan dan persalinan Ibu pada saat itu seperti apa ya? Jadi waktu bayi saya lahir di rumah sakit itu dibantu dengan project yang dimana bayi saya itu dirawat di ruang perawatan bayi sekitar 6 jam, kemudian dirawat gabung. Nah, waktu itu saya juga membutuhkan bantuan untuk mulai menyusu, tapi setelah itu tidak ada masalah apa-apa Ibu. Lalu kesehatan dan perilaku bayinya itu seperti apa Ibu? Kalau untuk kondisi bayi saya itu sangat baik, tapi waktu saya menyusui saya merasa kurang karena saya tuh sering memberikan anak saya itu susu formula karena saya sibuk kerja Ibu, sehingga saya tuh menyusu ketika saya di rumah saja. Tapi ketika saya bekerja, saya akan memberikan anak saya susu formula yang dimana saya akan memberinya itu pas saya sibuk atau ketika saya pulang tapi saya capek begitu, saya tidak memberikan ASI lagi, tapi saya langsung memberikan susu formula saja Ibu. Baik Ibu, hal-hal yang sering Ibu lakukan pada saat hamil itu seperti apa ya Ibu? Jadi waktu umur saya yang ke-23 tahun itu, saya merasa sehat, tapi saya sering merokok yang dimana 15 batang sehari. Dan saya juga waktu melahirkan anak saya yang kedua ini, saya memakai AIDU yang berguna untuk membantu saya melahirkan. Sehingga saya ingat sekali menyusui lebih lama lagi untuk anak saya yang kedua, tetapi sayangnya ASI saya itu selalu merasa kurang gitu Ibu. Baik Ibu, pengalaman pemberian makan untuk anak Ibu yang kedua ini yang umur 3 bulan itu seperti apa ya Ibu? Waktunya anak saya yang sebelumnya itu berusia 5 tahun, anak yang pertama itu saya tuh selalu berusaha untuk memberikan ASI eksklusif sambil bekerja, tetapi ASI saya itu rembes saat saya sedang bertugas. Dan kemudian waktu anak saya yang kedua yang berusia 3 bulan ini, ketika saya memberikan, dia menolak untuk menyusu, dan saya sangat seperti itu saya agak sedikit kecewa karena merasa menggagal untuk menyusukan bayi saya karena dengan kondisi ASI saya yang berkurang. Tapi ya bayi saya tidak sakit Ibu, cuman sering menangis karena kurangnya ASI. Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, situasi keluarga dan sosial Ibu itu seperti apa ya Ibu? Jadi saya ini seorang ibu yang bekerja di sebuah kantor, yang dimana saat bayi saya itu berusia 2 bulan. Jadi saat bayi saya berusia 2 bulan itu saya sudah mulai bekerja, sehingga ketika saya pergi bekerja, saya menitipkan bayi saya itu kepada saudara perempuan saya. Baik Ibu, dari cerita yang dari konsul yang Ibu ceritakan, di sini saya mengerti bahwa Ibu sedang melalui masa transisi yang sulit dengan menyusui. Sangat wajar itu untuk khawatir tentang pasukan ASINya Ibu, terutama ketika Ibu mulai memberikan susu formula botol. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan agar Ibu tidak memberikan susu formula lagi kepada anak Ibu. Saya akan menjelaskan di sini cara memerah susu pada saat Ibu nanti pergi kerja atau Ibu sudah sampai di kantor, bisa memerah dan menyuruh ke salah satu keluarga untuk mengambilnya.
Baik Ibu, di sini yang pertama itu cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun terlebih dahulu. Yang kedua itu Ibu bisa menyiapkan wadah seperti gelas atau dot susu. Yang ketiga itu letakkan ibu jari dan 2 jari lainnya di sekitar areola, posisikan seperti huruf C. Yang keempat itu beri pijitan dan dorongan pada dinding payudara area tersebut guna mengeluarkan ASI. Yang kelima, hindari menarik atau meramas payudara terlalu keras karena justru bisa membuat tidak nyaman dan mengurangi efektivitas memerah. Yang terakhir itu setelah menemukan ritme yang pas, lakukan sampai payudara teraba lebih kosong. Ulangi prosedur ini pada sisi lain payudara. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu Ibu, menurut Ibu apakah ada makanan mungkin yang bisa membantu ASI saya untuk lebih keluar lagi agar saya bisa memberikan ASI eksklusif? Dan kalau boleh tahu juga kenapa harus ASI eksklusif ya? Apakah selama saya memberikan ASI formula saya merasa bayi saya itu baik-baik saja, tapi kan Ibu menyarankan untuk harus ASI eksklusif, artinya apa ya? Baik, di sini saya menjelaskan agar ASI Ibu menjadi lebih banyak itu Ibu harus banyak mengonsumsi makanan yang seperti Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan pola makan Ibu biar ASI Ibu keluarnya lebih banyak. Itu yang pertama itu meningkatkan asupan cairan. Seperti Ibu banyak minum air putih, minum jus-jus buah. Yang kedua itu meningkatkan asupan protein. Seperti Ibu lebih banyak makan daging yang tanpa lemak, telur, kacang-kacangan. Yang ketiga itu meningkatkan asupan serat seperti sayuran hijau, buah, dan biji-bijian. Baik Ibu, saya menjelaskan juga tadi pertanyaan Ibu bilang mengapa susu ASI lebih bagus daripada susu formula. Itu karena kandungan nutrisi yang lebih lengkap dari ASI-nya Ibu sendiri, lalu meningkatkan kesehatan pencernaan dibandingkan dengan susu formula. Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Oh, pas Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sampai berjumpa lagi Ibu. Baik Ibu.